Halo teman-teman semua. Selamat pagi menuju siang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang soal yang kemarin aku bagi, lalu juga tentang transform of derivative. Jadi sebenarnya yang transform of derivative itu kan video yang ada di week 2 ya. Nah, karena responsinya itu jadwalnya lebih cepat daripada kelas, makanya aku jelasin yang di week 2, aku jelasin sekarang kayak gitu. Tapi untuk selanjutnya mungkin yang bakal aku jelasin itu bakal lebih cepat daripada yang di kelas, soalnya aku takut gak keburu juga gitu. Jadi kalau misalnya setahu aku sih Pak Ronald itu biasa nge-share video itu lebih cepat daripada, sorry aku merekam dulu. Nah, biasanya Pak Ronald itu kalau nge-share video itu lebih cepat daripada kelasnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau lihat kelasnya sebelum responsi, kalian bisa lihat di YouTube-nya dulu. Atau kalau misalnya memang belum di-upload, kalian bisa scroll ke bawah. Di sana udah ada yang semester lalu, Dalto 3A, Dalto 3B kayak gitu. Itu bisa kalian tonton dulu kayak gitu. Karena juga udah 10.45, langsung aja aku mulai untuk bahas. Ini kelihatankah dua-duanya? Halo, suaraku masuk kah? Oh, oke, kelihatan. Oke, aku mulai dulu dari yang Laplace transformation. Jadi kalau misalnya Laplace transformation berarti kita ubah dari T menjadi S toh. Yang pertama itu ada cos 6T. Cos 6T kita lihat di sini tuh di sini toh. Cos 6T berarti 6 itu sebagai K. Makanya kita ganti di sini S per S kuadrat plus K kuadrat. K kuadratnya itu 6 berarti S per S kuadrat plus 36. Lalu yang di sini itu yang E pangkat 3T cos 6T itu tuh berarti yang di sini. Dengan min A itu sama dengan 3, lalu tinggal dimasukin aja yang ini, dimasukin ke sini dengan mengganti A-nya itu menjadi min 3 dan T dan K-nya itu sebagai 6. 6 di sini, 6T di sini kan KT. Jadi K-nya itu 6. Lalu disederhanakan kayak biasa aja. Setelah itu untuk soal selanjutnya ada E pangkat 5T. E pangkat 5T itu berarti di sini. E pangkat 5T, di mana min A itu adalah 5. Makanya kita masukin di sini 1 per S plus A, jadinya 1 per S min 5. Gitu. Lalu kalau misalnya kalian melihat ada angka di depan, itu namanya kan koefisien kan. Jadi kayak nggak usah dimasukin ke dalam perhitungan yang di sini, langsung dikali aja. Jadi kayak 3 dikali sama sin yang pakai H 2T, itu kita lihat di sini. Nah, di sini. Berarti kan K-nya itu adalah 2. Makanya 6 per S kuadrat min K yang ada di sini, 2. 2 kuadrat. Nah, lalu 2-nya dikali sama 3, makanya hasilnya 6. Kayak gitu. Lalu yang di sini itu yang ini berarti, yang sin KTUT, 3-nya itu koefisien, jadinya sin 2T, itu K-nya itu sama dengan 2 berarti, lalu kita tinggal masukin ke rumus yang ini, jadinya kan 3 dikali 2 dibagi sama S kuadrat per 2 kuadrat. Begitu. Lalu yang ini itu sama aja kayak yang ini, sama-sama penggunaan sin. Lalu yang cos ini sama kayak yang ini, penggunaan cos. Jadi kayak tinggal masukin aja. Ngerti kan yang di sampai sini? Ada yang kesulitan nggak di soal yang ini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke Laplace inversion.
Kalau misalnya Laplace inversion ini mungkin lebih ribet ya daripada yang transformation biasanya. Jadi ini tuh kan dibalik jadinya. Diketahui itu yang S, kita ubah menjadi T, kayak gitu kan. Nah, biasanya dalam proses perubahan itu, kita itu membutuhkan parsial, pecahan parsial. Jadi diparsialkan gitu loh. Jadi kalau misalnya 6 per S kuadrat per 1, kalau misalnya dia itu S kuadrat, jadi kalian itu harus dibagi jadi 2 gitu loh. Jadi yang awal itu S kuadrat, yang kedua itu S. Gitu. Tapi kalau misalnya ini cuma S aja, berarti cuma butuh A per S aja. Nggak perlu plus B per S itu nggak perlu. Nah, lalu kalau misalnya dia itu pangkatnya S kuadrat per 1, itu tuh di atasnya itu harus ada tambahan S dan tambahan satu variabel lagi. Kayak gitu. Kalau misalnya ini tuh S plus 1 kuadrat, berarti caranya itu sama kayak yang S kuadrat ini, berarti itu S plus 1 kuadrat plus B per S plus 1 tanpa kuadrat. Kayak gitu. Nah, mungkin ini cuman kayak yang dulu dari pelajari, aku cuma mengingatkan aja. Setelah itu tinggal kita buka, kita kali, kita masukin, lalu kita dapat yang seperti ini. Tinggal kita cocokkan lagi ke dalam tabelnya. Di sini yang pakai S kuadrat, ini kan ini. Nih, 1 per S kuadrat, satunya, ini kan 6, berarti 6 itu adalah kayak koefisiennya gitu, makanya 6T di sini. Kemudian yang 6 per S kuadrat per 1, itu kan yang ini. Di mana K-nya itu adalah 1. K-nya itu bukan 6 ya, meskipun di sini tulisannya 6, tapi anggapannya 6 itu kayak koefisiennya gitu. Jadi dikeluarin aja, jadi 6, 1 per S kuadrat per 1, itu kan sama kayak yang di sini. Makanya hasilnya itu adalah 6 sin T. Gitu. Lalu nomor 2, itu kan 1 per S kuadrat per 4. Jadi kita lihat dulu di sini itu ada nggak yang sama kayak yang di soal. Nah, yang paling mendekati di soal itu kan yang sin, penggunaan sin. Soalnya apa? Soalnya di sini itu ada S kuadrat, lalu ini ada suatu yang bisa kita kuadratkan kan? Kan 2 kuadrat kan bisa. Makanya dia sesuai sama di sini. Tapi syarat yang ada di sini, kalau misalnya K-nya kuadrat, di atas itu juga K. Jadi kalau misalnya aku masukin K-nya 2, berarti di atas itu harus 2. Nah, gimana caranya buat ini jadi 2? Dengan mengalihkan setengah. Kalau misalnya kita mengalihkan setengah kan jadinya 2-nya jadinya di atas kok. Jadi anggapannya itu ini itu koefisiennya, ini itu fungsi yang bakal kita transform. Kayak gitu. Makanya hasilnya adalah setengah sin 2T. Karena K-nya itu 2. Gitu. Selanjutnya yang nomor 3. Ini tuh sama kayak yang tadi, jadi karena kalau misalnya di bawah tuh kayak ada perkalian kayak gini, itu mending dibagi aja, soalnya kalau kalian cari di sini itu juga nggak ada gitu. Jadi kan untuk mempermudah penyelesaian, jadi mending kayak dibagi, jadinya dibagi S plus 1 karena memang ini nggak ada kuadrat, ya udah S plus 1 aja. Ya S kuadrat plus 1 karena ini ada kuadrat, makanya di atas itu juga harus ada S. Nah, setelah itu, ininya A-nya dikali sama S kuadrat plus 1, S plus 1-nya dikali sama BS plus C, kita jabarkan sehingga mendapatkan nilai A sama dengan 1, C sama dengan 1, B sama dengan 1. Setelah itu kita masukkan kan ke sini. Lalu ini kan bisa kita pisah, karena ini itu penjumlahan, pengurangan. Jadi bisa kita pisah, lalu satu-satunya ini kita ubah, kita inverskan. Misalnya yang 1 per S plus 1 itu kan yang ini. A-nya itu 1. Berarti di sini adalah min 1 kan. Karena ini positif, ini kan negatif. Jadi makanya E pangkat min T. Lalu yang ini itu yang ini. Di atasnya S. Ingat aja kalau misalnya di atasnya S itu tuh pasti cos. Makanya cos ini S plus 1 berarti K-nya itu sama dengan 1. Makanya cos T aja. K-nya sama dengan 1 soalnya. Nah gitu, yang ini itu yang sin. Karena yang atas itu bukan S. Atas itu variabel. Biasa kalau misalnya atas itu variabel itu sin.
Tapi variabelnya tuh harus sama yang di sebelahnya S ini. Makanya hasilnya adalah sin T aja, kayak gitu. Setelah itu aku lanjut ke yang nomor 4. Di nomor 4 itu sama kayak yang tadi, cumannya di sini karena nggak ada tutup kurung itu, jadinya kita harus sederhanakan sendiri. Nah ini kan nggak ada kuadrat, sama-sama nggak ada kuadrat, makanya isa kita langsung A per S plus 3 sama B per S min 2. Nah setelah itu kita kali A sama S min 2, B sama S plus 3, kita jabarkan, habis itu kita dapat ini, sama kita masukin ke sini juga, mendapatkan nilai 2 per 5 E pangkat min 3T plus 3 per 5 E pangkat min 2T. Gitu. Nah, yang nomor 5 ini agak panjang. Jadi di sini itu karena ini ada S kuadrat, makanya di sini itu ada BS-nya. Jadi kalau misalnya ini S kuadrat plus S plus 1 itu nggak apa-apa, tetap bisa dipakai untuk jadi yang di sini, tapi di atasnya tuh syaratnya harus ada S. Nah, ini karena S-nya itu tunggal, jadi bisa langsung A per S saja. Kayak gitu. Mari gitu dikalikan, kita sederhanakan, kita masukkan ke sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini itu gak ada penyelesaiannya di dalam sini. Makanya harus kita sederhanakan lagi, sekali lagi. Kayak gitu. Cara sederhanainnya itu gimana? Jadi, satunya ini aku bagi jadi 2, jadinya 0,5, 0,5. Setelah itu aku pisah, jadi dari sini setengahnya aku pisah keluar, jadinya karena ini minus, makanya ini juga minus kan. Nah, pernya kan ngikutin di sini. Nah, setelah itu yang bagian sini aku pakai rumus yang ini. Nah, aku pakai rumus yang ini. Bisa kita lihat di sini kan A-nya itu adalah setengah, K-nya itu adalah 3 per 4. Gitu. Kalau misalnya kita pakai cos, itu yang penting yang di atas, yang S plus A itu harus sama kayak S plus A-nya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang sin, yang sama itu harus K-nya. Jadi A-nya itu mau berapapun itu nggak masalah, yang penting K-nya itu sama. Sedangkan kalau misalnya di cos itu, K-nya nggak terserah berapapun, yang penting S plus A, A-nya itu harus sama, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ini S plus setengah, berarti kita harus gini-gini. Karena di bawah itu udah S plus setengah, berarti di atas itu juga harus S plus setengah kan? Karena di atas itu bukan angka aja, kecuali kalau misalnya ini cuma angka ya. Kalau misalnya ini cuma angka, berarti kita harus memastikan kalau ininya itu sama angka yang di atas. Dan itu kan gampang, harusnya tinggal kita kali koefisien sehingga mendapatkan nilai atas yang sama dengan bawah ini. Tapi karena di sini ada S, berarti mau nggak mau kita harus pakai cos kan? Karena cos itu pakai S. Nah, karena di sini ada S tengah, makanya di atas itu diusahakan jadinya S tengah juga. Caranya dengan membuang setengah ini. Nah, setelah itu ini bisa kita ubah jadi yang ini. Nah, yang ini, yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya ini cuma angka, yang di bawah, yang di atas itu bisa kita sesuaikan dengan yang di bawah dengan cara mengalihkan suatu koefisien. Nah, karena yang di bawah itu adalah 3 per 4, dan kita lihat rumusnya di sini. Nah, di sini kan dia K, tapi yang di bawah itu K kuadrat. Makanya kita kalau misalnya akar dari 3 per 4 harus kita jadikan di atas ini dengan cara dikalikan seper akar 3-nya. Gitu. Kan ya. Kan ini yang tadi dikeluarkan itu kan setengah. Setengah itu kan 1 per akar 4. Karena aku mau buat dia jadinya akar 3 per 4, makanya aku kalikan sama seper akar 3. Karena hasilnya itu bisa seperti ini, dengan sepertiga itu adalah koefisiennya nanti. Nah, di sini koefisiennya nanti jadinya min seper akar 3. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung kah? Atau ada pertanyaan kah? Atau aku jelasinnya kecepatan? Dan aku minta tolong balik ke yang soal awal-awal dong.
Yang ini kan yang nomor 2 itu kan 3 sin 2T. Tapi kenapa yang dikali 3 itu cuma yang atas? Yang di S kuadrat min 4-nya kok 2-nya nggak dikali 3 juga? Oh, karena itu koefisien. Jadi kalau koefisien itu memang biasanya cuma dikali sama yang atas gitu. Kecuali tadi di sini itu 3/2 misalnya. Nah, kalau misalnya 3/2, yang di atas itu bisa dikali 3, yang di bawah itu kali 2. Bisa. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, aman ya. Kalau gitu aku lanjutin. Paham. Oke, paham. Lanjutin ke ini. Transform of derivative. Ini udah ada di YouTube di yang week 2. Jadi nah, jadi untuk persamaan rumusnya sendiri, kalau misalnya kita menemukan adanya ini kan turunan, misalnya kayak gini, D pangkat 3 ini kan berarti turunan ketiga dari S terhadap T gitu kan. Jadi N ini turunan ke berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat soalnya kayak gini, berarti kita itu harus buat S pangkat N dikali sama Fs. Nah, setelah habis Fs-nya itu cuma sekali, setelah itu langsung 0. Jadi F0 turunan pertama dari F yang 0. Nah, sampai apa? Sampai S-nya itu pangkat 0. Gitu. Jadi sampai S-nya itu habis. Jadi pertama itu kan S-nya itu tetap pangkat yang ada di soal. Misalnya ini D pangkat 3, berarti ini S itu S pangkat 3, Fs-nya itu pangkat 1. Setelah itu dilanjutin, S-nya itu jadinya pangkat 2, F0 juga pangkat 1. Setelah itu dilanjutin S pangkat 1. Nah, F-nya ini jadinya turunan pertama untuk T sama dengan 0. Gitu. Sampai apa? Sampai S-nya itu habis. S-nya itu habis. S-nya itu pangkat 0. Jadi kalau misalnya tadi 3, berarti sampai S-nya 0 gitu lah. Nah, kalau misalnya S-nya 0, F-nya itu pasti turunan dari N-1. Jadi misalnya tadi N-nya itu 3, berarti nanti di akhir itu pasti F turunan turunan kedua untuk T sama dengan 0. Kayak gitu, di akhir ini. Kita lihat contoh soalnya aja ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ini tuh N-nya kan 3. N-nya 3. Maka turunan F-nya itu pasti berakhir dengan angka 2. Karena 3 min 1, 2. Makanya di sini kita lihat turunannya itu turunan kedua akhirnya. Jadi ini itu adalah yang di sini. Yang ini itu adalah yang di sini. Yang ini yang di sini. Ke bawah gitu ya. Nah, biasanya itu didefinisikan, ini tuh dikasih tahu di soal kalau misalnya X dimana T sama dengan 0 sama dengan turunan yang pertama sama dengan turunan yang kedua, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, ini tuh akan sangat mempermudah pengerjaan kita, tapi biasanya itu juga nggak 0 itu juga bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja nilai ini dan nilai ini dan nilai ini itu beda, itu juga bisa gitu. Dan itu cuma kayak dimasukin aja gitu. Nah, kita mulai dari yang pangkat 3. Kalau misalnya dia pangkat 3, berarti yang pertama itu tetap ada S duluan. Dilanjutkan dengan X-nya, S-nya itu menjadi 0. Ininya dikurangin 1. Dilanjutkan, jadi S-nya itu selalu dikurangin 1. Ini jadinya pangkat 1. Ininya jadinya turunan pertama. Ininya pangkat 0, S pangkat 0. Lalu ininya S pangkat 0 kan 1. X-nya jadinya turunan kedua. Tapi di dalamnya ini tetap 0. Jadi cuma pertama aja yang S. Yang selanjutnya itu tetap 0. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita lanjutin ke yang ini. Ini kan pangkat 2. Pangkat 2, turunan kedua. Berarti yang pertama itu S kuadrat. Oh, kan ini 2, jadi ini harus 2. Pertama itu pasti S. Yang dilanjutin dengan 0, 0. Dimana S-nya ini
pangkatnya itu bakal menurun -1, makanya ini jadinya S pangkat 1. X-nya tetap dulu 1, dilanjutkan dengan turunan X untuk yang pertama. Nah, di sini kan ada angka 4 di sini ya. Nah, angka 4 ini kan koefisien, jadi dia tuh harus dikali untuk semuanya. Kecuali kalian buat dalam kurung kayak gini, 4 itu yang nggak apa-apa. Tapi lebih gampang kalau misalnya dijabarin gitu sih, soalnya akhirnya itu bakal ditambahin gitu loh. Nah, selanjutnya itu turunan yang pertama. Karena dia nggak ada pangkat, jadi di sini yang nggak ada pangkat. Kalau misalnya nggak ada pangkat, berarti selanjutnya kan udah pangkat 0 loh. Kalau misalnya ini pangkat 1, ini kan pangkat 0. Makanya dari S jadinya ke 0, lalu udah selesai aja, karena S-nya juga udah hilang gitu loh. Nah, selanjutnya ini 2X. Nah, kalau misalnya 2X ini langsung aja buat jadi S. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada suatu variabel, ya udah langsung aja jadi S. Misalnya di sini ada Q. Ya udah nanti di akhir itu jadinya QS gitu. Jadi itu kayak variabelnya gitu loh. Nah, setelah itu kita tambahkan. Nah, sebelum aku menambahkan, aku mau mengurangi yang 00 ini. Nah, ini kan 0. Ini kan 0. Ini juga 0. Lalu ini juga 0. Ini 0. Jadi ini semuanya dihapus, dibuang. Lalu aku tambahkan. Jadi hasilnya ini. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kayak ada suatu variabel atau angka ini, langsung aja di-replace-in. Ini kan sama kayak yang di buku toh, kalau misalnya ada suatu angka yang ini. Kalau misalnya dia kayak gini, berarti dia angka per S untuk transformasi Laplace-nya, ya kan? Makanya aku ubah jadi 2 per S, karena di sini itu 2. Nah, jadi satu garis ini semuanya itu harus merupakan fungsi S. Jadi harus ada S-nya di dalamnya, kayak gitu. Nah, setelah itu aku gabungin semua XS yang ada di sini. Aku gabungin. Nanti kalau misalnya di soal itu ininya itu bukan 0, itu nanti nggak boleh ikut digabungin ya. Jadi yang digabungin itu cuman yang fungsi S. Yang T sama dengan S aja. Kayak gitu. Setelah itu kita gabungin, lalu kita masukin ke sini, kita sederhanakan lagi. Setelah itu kayak yang tadi, ini kan jadinya kayak inverse yang tadi kita bahas lah, yang dari S diubah ke T. Jadi kita ubah jadi pecahan parsialnya, karena ini ada 1, ini karena pangkat 2 kan harusnya 2 plus 1, berarti 1, 3, 4. Jadinya kita butuh 4 variabel di sini. Nah, kalau misalnya dia kuadrat, kayak yang tadi aku bilang, dia kuadrat, maka 1 kalinya itu harus buat variabel barunya gitu. Kecuali tadi ini cuma S plus 1 aja ya. Kalau misalnya S plus 1 aja berarti udah nggak butuh variabel T lagi. Kalau misalnya tadi ini S kuadrat plus 1 nggak pakai kuadrat, ya berarti BX plus C. BS plus C, sorry. Nah, setelah itu kita masukin. Kalau misalnya dia S sama dengan 0, kan berarti ini 0, ini 0, ini 0. Tinggal ini aja. Ini tinggal kita masukin, S-nya sama dengan 0, berarti kan 1 kuadrat dikali sama 2. Kalau dikali sama 2, makanya hasilnya itu 2A, A-nya sama dengan 1. Nah, ini kayak biasa, tinggal dimasukin aja di sini. Setelah kita dapat variabelnya, tinggal kita inverse-kan. Jadi 1/S tadi kan berarti 1 kan. Nah, yang ini kalau misalnya kalian lihat nanti di buku, nanti itu hasilnya saya tak tunjukin aja kali. Dua per S plus 1 kuadrat itu kan berarti yang ini misalnya yang ini N-nya itu berarti adalah 2. N-nya itu 1, N-nya itu 1. N plus 1-nya itu 2, makanya S plus 1 kuadrat. 2-nya ini anggapan adalah koefisien, makanya ada 2 di sini. Karena N-nya itu 1, A-nya itu juga 1, kayak gitu. Lalu selanjutnya yang 1 per S plus 2, ini tuh berarti yang ini.
1 per S plus 2, 2 itu sama dengan A. Makanya E pangkat min 2T. Karena A-nya itu adalah 2. Apa yang dapat hasilnya seperti ini. Ada pertanyaankah dari ini? Dari sini? Ada yang masih bingung? Gak ada ya? Kalau gitu aku lanjutin ke problem. Nah, ini kayak yang tadi aku bilang, jadi dia itu nggak selalu 0, dia bisa aja 1 gitu. Ini contoh yang 1. Nah, jadi pertama ini kan kuadrat. Kalau misalnya kuadrat, berarti S-nya ikut kuadrat. X yang pertama itu S, yang kedua dan seterusnya dilanjutkan dengan 00, kayak gitu. Kemudian ini pangkat 1, ini pangkat 1, maksudnya ini itu nggak turunan, dilanjutkan dengan turunan pertama, kayak gitu. Lalu ini juga sama, ini kan udah turunan pertama, berarti S-nya pangkat 1. Pangkat 1 dilanjutkan dengan turunan pertama. Sorry, ini aku salah. Ini harusnya nggak ada ininya. Harusnya nggak ada ininya, sorry. Selanjutnya, X itu karena dia variabel langsung aja jadinya XS. Nah, ini itu adalah aku langsung masukin biar lebih memudahkan dalam perjumlahan. Jadi karena ininya 1, makanya ini 1, S kali 1, S minus 1, minus 1. Di sini minus 2. Ini tuh harusnya ini tuh harusnya ini. Tapi sama-sama 1, jadi nggak apa-apa. Dikali sama 2, yang ini tetap, lalu aku jumlahkan. Setelah aku jumlahkan, aku pisahkan XS-nya. Jadi XS-nya aku pisahkan, dapat hasil akhirnya tuh ini. Ini kalau misalnya nanti ngerti, langsung join lagi di link yang sama, harusnya bisa ya. Setelah itu, aku buat jadi pertanyaan parsial lagi kan, kayak biasa. Jadi sebenarnya nggak semuanya itu harus kalian ubah jadi pecahan parsial sih. Kalau misalnya memang di sini itu udah langsung ada di sini, yang di sini itu nggak apa-apa, langsung kalian ganti aja. Tapi kebanyakan itu nggak ada, jadi makanya harus kalian bagi dulu kayak gitu. Nah, setelah kalian bagi, kalian mendapatkan hasil ini. Kalau misalnya S plus 1 kuadrat itu berarti yang ini. N-nya itu sama dengan 1 per S plus A-nya sama dengan 1, N plus 1, 2. Lalu yang seper S ini kayak yang pertama, ini. Karena dia seper S berarti koefisiennya itu sama dengan 1, makanya hasilnya E pangkat min T plus 1. Ada pertanyaankah sampai di sini? Aku lanjut jelasin yang di example. Soalnya pas aku lihat video itu ada diminta bapaknya untuk membaca example 2 dan example 3, 2.2 dan 2.3. Nah, ini 2.2 dan 2.3. Jadi ini soalnya, lalu ini itu informasi yang diberikan, kan berarti X pangkat 1, ini X pangkat, bukan X pangkat 1, maksudnya X titik di atas itu, turunan pertama maksudnya, baru X titiknya 2, turunan kedua, sama dengan 0. Lalu, karena ini 3, makanya S-nya ini 3, lalu yang pertama itu pasti S duluan, dilanjutkan dengan yang kedua itu 0, S-nya dikurangin 1 pangkatnya, baru S-nya dikurangin 1 lagi, tapi ini udah turunan pertama, lalu S-nya hilang, tapi ini udah turunan kedua. Mari gitu dilanjutin sama ini. Ini harusnya sama ya. Sorry. Ternyata soalnya sama. Lihat. Aku lupa. Aku lanjut aja ke example yang nomor 3. Nah, di example 2.3 ini,
itu tuh ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama itu yang mass balance. Jadi untuk yang mass balance ini kan dia itu CA, jadi anggapan aja CA itu tadi sebagai X-nya gitu. Makanya DCA ini kan berarti turunan pertama, jadi S aja dikali sama CA, ininya kan S karena pertama gitu kan. Yang kedua kan dilanjutin sama 0, tapi S-nya udah habis. Gitu. Lalu yang CA ini karena dia variabel kayak yang tadi aku bilang, jadinya CA langsung dikali sama S. Yang CA3 ini juga langsung dikalikan sama S karena dia itu variabel. Gitu. Selanjutnya itu adalah menyederhanakan hingga semua CAS itu ada di sebelah kiri dan yang lain itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini itu diketahui kalau misalnya CA3 itu mempunyai constant value itu 2 gram per liter. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya 2 itu ditransformkan, kan ini harusnya bentuk S semua toh, karena dia itu ada tulisan S di sini. Kalau dia ada buka kurung S di sini, berarti ini maksudnya kayak bentuknya itu adalah S gitu, fungsi S dia. Jadi karena dia diketahui adalah 2, makanya kita menggantinya menjadi 2 per S. Karena kalau misalnya CA3 aja 2, kalau misalnya CA3 buka kurung S itu jadinya 2 per S gitu. Setelah itu juga diketahui kalau CA0 itu adalah 3. Lalu dia juga tahu time constant. Time constant itu tahu. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal, ya kayak soal-soal pada umumnya juga time constant itu tahu gitu ya. Tahunya itu sama dengan 5 menit gitu. Jadi langsung kalian masukin aja ke rumus ini. Kan tadi CA3 yang pakai S, berarti fungsi S itu adalah 2 per S. Lalu taunya adalah 5, CA0-nya adalah 3. Lalu tau kali S, S-nya dibiarin aja. Taunya itu kan berarti 5 plus 1. Nah, setelah ini, kan ini itu sama kayak yang tadi ya. Kayak soal kita pada biasanya, cuma bedanya biasanya itu kita pakai X, di sini dia pakai CA, itu doang. Nah, setelah ini kita itu diparsialkan sehingga mendapatkan nilai sebelumnya atau disederhanakan gitulah. Nah, dari sini bisa kita temukan nanti T-nya itu berapa. Kalau misalnya diinverskan itu hasilnya itu berapa gitu. Tapi nggak dijelasin di soal ini. Lalu dilanjutkan dengan energy balance. Jadi energy balance itu ini. Dia diketahui energy balance karena ini pangkat pertama, turunan pertama, makanya dia S pangkat 1. Yang pertama itu tetap, karena dia variabelnya T, makanya dia TS. Lalu setelah S itu harusnya 0, dan S-nya itu habis, S pangkat 0. Lalu dilanjutkan sama T yang ada di sini, karena dia satu variabel aja, makanya TS. Lalu di sini juga karena dia satu variabel aja, dia namanya T3S. Lalu di sini itu ini juga variabel, makanya dia jadinya QS. Jadi kalau misalnya nanti ini ditambah sama P lagi ya udah PS kayak gitu. Jadi kayak tetap aja menggunakan variabel itu dan ditambah dengan S kayak gitu. Selanjutnya itu TS-nya itu dipindah ke sini, semua TS yang ada kan cuma ini sama ini sama ini. Makanya pernya itu tahu S plus 1 jadinya. Nah, setelah dipindah, ini itu diketahui kalau misalnya T3 is constant, T3S-nya, karena ini udah diketahui S-nya, berarti ya udah langsung pakai aja. Kalau misalnya tadi diketahui T3 itu sama dengan 35, berarti T3S-nya sama dengan 35 per S, kayak gitu. Nah, tapi karena ini diketahui udah S-nya, langsung dipakai aja 35 per S. Nah, setelah itu dia juga diketahui kalau misalnya T0-nya itu adalah 80, lalu Q-nya itu adalah ini. Ini adalah ini. Nah, karena dia cuma diketahui Q, dia nggak bilang ini QS, makanya di sini nanti jadinya per S. Karena ini kan sebuah angka gitu kan. Kalau misalnya angka itu kan kalau misalnya kita kita Laplace-kan, itu kan jadinya per S. Kalau misalnya nanti dia bilang Q-nya itu adalah sebuah sin, ya udah di sini itu nanti yang ini berarti
sorry, gimana ya? Halaman 21. Kalau misalnya nanti dia bilang Q-nya itu adalah sin 2T, berarti di sini 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat, kayak gitu. Jadi kayak dia itu mengikuti yang di sini. Nah, karena tadi itu sebuah angka, berarti kan kita pakai yang function yang ini. Makanya dia itu per S langsung, kayak gitu. Nah, kayak gini kan. Setelah itu langsung aja kita masukin yang diketahui di rumus ini untuk menghasilkan rumus ini. Untuk menghasilkan ini, kemudian kita sederhanakan untuk menghasilkan 2.11 ini. Gitu. Nah, setelah dapat ini, tinggal di inversekan balik ke dalam bentuk T, kayak gitu. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Kalau misalnya udah nggak ada, sebenarnya responsinya udah selesai sampai di sini. Untuk week depan itu kita bakal bahas yang final value theorem sama yang translation of function. Itu tuh cuman kayak gambar gitu sih. Jadi diberikan suatu persamaan, ya apa caranya kamu ganti persamaan itu jadi gambar gitu. Lalu untuk kalau misalnya dikasih gambar, ya apa caranya kamu ubah gambar itu jadi suatu persamaan. Kayak gitu. Untuk minggu depan. Ini udah less than 1 minute. Saya bentar lagi udah ngasih. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, nggak usah join lagi sih. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh join lagi. Jadi nanti aku buka sekali lagi gitu ya. Ada pertanyaan kah?